Shalom, selamat pagi semuanya. Senang bisa bertemu dengan saudara-saudari dalam Tuhan, dalam program Sharing Inspiring. Doa saya ketika saya sharing firman Tuhan, saudara-saudari terinspirasi oleh firman Tuhan, sehingga apa yang menjadi tagline daripada channel ini benar-benar terjadi dalam hidup saudara, yaitu impact your life, membawa impact di dalam kehidupan saudara-saudara. Karena saya percaya kapan saja firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus berkarya di situ, menjamah, mengubah, dan menguatkan kita, terutama menolong kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari Matius 5:12. Hari ini temanya bersukacita dan bergembiralah. Ya, bersukacita dan bergembiralah. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini karena Tuhan sudah melindungi dan memelihara kami sepanjang malam sehingga pagi ini kami bisa bangun tanpa kekurangan apapun. Semua ini karena kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini ya Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menguatkan kami, meneguhkan kami, memberikan pencerahan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami mohon dengan rendah hati, biarlah Roh Kudus yang berkarya di tengah kami, menolong kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita baca. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian jugalah telah diayak nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, jadi sebenarnya saudara-saudara, ayat 11 dan 12 itu masih satu bagian, ya. Jadi kalau saudara dicela, kemudian difitnah, bahkan dianiaya karena nama Tuhan Yesus, maka dikatakan berbahagia dan bersukacita karena upahmu besar di sorga. Jadi alasan yang kedua saudara-saudara, ketika kita mengalami fitnah, penganiayaan, ataupun celaan, itu karena kita punya upah besar di surga. Kita punya upah. Saudara-saudara, bukankah itu yang kita mau? Kita ada upahnya. Bukan berarti kita lalu mencari-cari, oh kalau begitu saya mau dia nyanyalah biar tidak dapat upah. Maksud saya, alasan kita bisa berbahagia ataupun bersukacita dan bergembira itu karena kita punya upah besar di surga. Nah, menarik sekali saudara-saudara kalau secara gramatikal kita pelajari di sini, maka kata yang pertama dipakai itu adalah yaitu kairo. Jadi karena ini merupakan perintah, berubah menjadi kairete. Ini adalah perintah, ya. Ini adalah kalimat perintah, kemudian dia aktif kepada orang kedua tunggal itu kamu. Jadi kalau diterjemahkan bersukacitalah kamu, ya. Bersukacitalah kamu. Kurang lebih begitu kalau terjemahan biasanya. Jadi bersukacita, tapi ini aktif. Sukacita yang di sini bukan pasif. Ya, artinya kalau pasif itu Roh Kudus yang menyuntikkan dalam kita, yang memberikan bagi kita sehingga kita mampu bersuka. Tapi ini harus aktif. Kenapa? Namanya ketika dicela, namanya ketika disiksa, apalagi sampai dia nyaya, saudara-saudara, tentu untuk menganggap itu sebuah sukacita itu butuh namanya usaha. Butuh namanya usaha, ya. Kita perlu aktif. Artinya aktif bagaimana? Kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu berperkara dengan Tuhan. Sehingga ketika kita
mengalami ya hal-hal yang demikian, kita mampu bersukacita. Pada prinsipnya memang sukacita yang kita alami itu berbeda. Ya ini sukacita, ada sukacita yang dari dalam. Tapi di sini menuntut peranan kita supaya kita yang aktif. Karena Roh Kudus nggak bisa sulap, ya apalagi namanya kita difitnah ataupun dicela, ya tentu butuh proses, ya butuh proses untuk melalukan itu begitu saja. Maka kita butuh namanya usaha, kita butuh namanya doa, sehingga ketika kita mengalami yang demikian, kita mampu bersukacita. Kemudian kata yang kedua di sini yaitu bergembira. Kata bergembira itu diterjemahkan dari agaliaste, ya berasal dari kata agalio, ya. Agalio itu artinya penuh dengan sukacita. Sekali lagi, penuh dengan sukacita. Bahasa Indonesia terjemahkan bergembira. Tapi di sini bukan hanya sekedar bergembira, tapi gembiranya penuh. Kurang lebih seperti itu ya. Di sini sukacitanya itu penuh. Nah, kenapa dibilang itu sukacitanya lebih di sini? Di sini dia menggunakan middle passive, artinya bisa kita lakukan, bisa kita karena faktor dari usaha kita pribadi, bisa juga karena Tuhan. Jadi kita pasif, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memberikan sukacita dalam hidup kita, dan karena faktor kita punya upah besar juga, maka kita bisa bersukacita dan bergembira. Karena dikatakan apa? Sebab demikian juga telah dianiaya nabi sebelum kamu. Jadi penganiayaan itu bukan hal yang baru. Kalau saudara sampai pernah mengalami penganiayaan fisik atau verbal atau yang sejenis, ya ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan sanggup memberikan kekuatan ekstra bagaimana kita menjalani. Jadi saudara-saudara, pagi ini kita diingatkan supaya kita bersuka cita. Ini bukan middle pasif ya. Kalau middle pasif artinya kita tidak lakukan, Tuhan yang akan memberikan itu dalam hidup kita. Tapi kalau yang pertama bersuka cita, yang pertama di sini kita butuh tindakan iman, maka kita bisa merasakan pertolongan Tuhan. Kemudian yang kedua bergembira. Bergembira itu middle pasif, artinya kita bisa lakukan kita atau kita dibantu. Nah, karena dikatakan upah kita besar di sorga, maka faktor yang membuat sukacita kita atau gembira kita itu lebih adalah yaitu faktornya itu upah kita besar. Jadi saudara-saudara, hari ini kalau saudara mengalami namanya dicela atau difitnah, janganlah cepat tawar hati. Ingatlah, ya, jangan cepat-cepat tawar hati. Para pendahulu mereka juga mengalami. Maka kita perlu namanya tetap setia untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur ya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, hari ini biarlah apapun yang kami alami, biarlah kami mau belajar ya Tuhan, bergembira, bersukacita untuk menghadapi segala sesuatunya. Karena kami tahu ya Tuhan, kami secara manusia, kami sangat terbatas. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus yang menolong kami. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami sepanjang hari ini, sehingga kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan pekerjaan kami hari ini, apapun pekerjaan kami,
biarlah kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat beraktivitas.